Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Gilang dalam podcast Diator Podmed yang hadir setiap hari Sabtu dengan beberapa topik yang menurut tim kita adalah pembahasannya cukup menjadi konsen bagi pembaca, pemirsa setiap Podmed. Kali ini bersama kita telah hadir seorang pengusaha konveksi, pengusaha muda yang sudah banyak berkiprah di dunia persablonan di Jambi. Kita akan mengulas lebih jauh dengan narasumber kita. Kita akan berkenalan langsung. Selamat malam Bang Arul. Siap, selamat malam Bang Gilang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Arul ini mempunyai konveksi Tuan Kreasi. Tempatnya persisnya di mana Bang? Tempatnya itu? Posisi tempat ini lebih pasnya itu kantor camat di Lutung. Kantor camat di Lutung. Jadi di depan itu ada deretan ruko. Nah, kebetulan kita ambil di salah satu ruko itu. Oke. Berarti nanti bisa dikasih tahu ke pemirsa alamat lengkap, Siap. nomor kontak. Insya Allah nanti kita sampaikan. Ada di Google Map berarti? Sudah ada di Google Map. Oke. Bang Arul ini adalah seorang ayah dengan 2 orang putri dan 1 orang istri. Beliau menggeluti usaha ini dari tahun berapa Bang? Tuan Kreasi sendiri itu mulai di 2022. 2022. Kita Berarti coba merintis. lumayan lama lah ya. Ya, Hampir 3 tahun, 4 tahun ya. hampir sekitar 4 tahun. Oke. Kira-kira Bang, dari banyaknya tumbuh berjamur usaha konveksi, usaha sablon, usaha digital printing, Ya. itu bagaimana cara Abang mengatasi persaingan itu? Baik, mungkin perlu saya kasih sedikit gambaran. Tuan Kreasi mempunyai satu konsep. Konsepnya adalah teman-teman bisa membuat sablon ataupun baju dari satuan. Nah, jadi baik satuan ataupun dalam jumlah banyak, insya Allah kita di Tuan Kreasi bisa memberikan fasilitas itu. Artinya tidak terbatas di kuantiti. Nah, untuk jenis sablon yang kita siapkan itu ada sablon DTF. Jadi dari file yang teman-teman punya itu bisa disampaikan kepada kita, nanti kita coba proses dan kita aplikasikan di dalam kaos ataupun kemejanya. Gitu Bang. Oke. Berarti untuk mencetak banner bisa juga? Ya, untuk banner, spanduk kita bisa juga. Dan penambahan di 1 tahun belakang ini kita sudah ada floris juga. Floris, oke. Ya, papan ucapan. Papan ucapan ya. Nah Bang, dari sekian banyak produk yang ada di Tuan Kreasi, Ya. yang kira-kira sampai saat ini grafiknya masih terus bertahan atau cenderung menaik itu, apalagi sekarang kan dekat-dekat pilkada nih. Betul. Nah, ada peningkatan nggak? Alhamdulillah saat ini sudah banyak dari teman-teman khususnya di Jambi juga sudah banyak yang memesan, baik di luar Jambi juga. Nah, konsepnya adalah kita memberikan kualitas. Nah, kualitas yang mana hasil dari sablonan kita bisa dibilang awet ya, awet. Nah, jadi untuk jangka panjang juga teman-teman bisa terus bisa menggunakan baju itu gitu loh. Oke, berarti soal bahan. Misalnya kita cetak kaos atau kemeja. Kalau kaos lah banyak yang banyak kaos kan itu bahannya apa? Bisa pesan atau ada bahan khusus yang disiapkan oleh? Ada beberapa pilihan bahan untuk teman-teman juga bisa request. Itu kita biasanya katun combat. Katun combat berapa? Katun combat ini ada yang 30S, ada yang 24S, ada yang 20S juga.
gitu. Itu semakin rendah semakin bagus. Sebenarnya bukan semakin, ya artinya ketebalan. Ketebalan itu. Ada gramasinya. Jadi gramasi di bahan kaos itu. Nah, kadang-kadang teman-teman pengennya yang pakai yang agak tebal bajunya gitu loh. Nah, kayak yang saya pakai ini yang 24S. Oh, ini desain dari Tuan Kreasi. Tuan Kreasi sendiri. Oke. Nah, ini desainnya. Oh, ini Marvel ya? Marvel. Oke. Logo pahlawan. Berarti kalau untuk desain free. Memang disediakan oleh Tuan Kreasi. Kita berikan teman-teman khusus free design. Free design. Ya. Soal ukuran baju itu sesuai dengan budget ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk partai itu biasanya kan banyak tipis-tipis, Bang. Betul. Nah, itu pakai bahan apa tuh biasanya itu? Nah, nggak mungkin katun kan? Ada juga beberapa pemesanan di khususnya kita bilangnya project pilkada ya. Project. Project pilkada ini ada yang juga pesan yang katun kompet juga ada. Nah, kalau yang mungkin di bawah bahan katun kompet itu ada bahan PE, ada bahan hijet, gitu. Oke, untuk berarti kalau untuk pilkada itu khusus Mas ya? Ya, betul. Ada bahan yang relatif agak merakyat lah. Betul. Biasanya, dan budgetnya juga murah meriah. Karena mereka biasanya quantity. Iya, kejar jumlahnya quantity ya. Dalam jumlah banyak pemasarannya. Oke, kalau misalnya untuk digital printing, Ya. untuk spanduk, model baliho besar, itu ada tipe-tipe atau jenis-jenis juga Mas? Kalau untuk digital sebenarnya hampir sama, semuanya sama. Tidak ada khusus, hanya saja tinggal medianya yang mau dipakai itu apakah untuk baliho, apakah untuk hanya spanduk pengumuman acara, ataupun ya yang saat ini kita rayakan bersama ini untuk kemerdekaan gitu kan. Tapi rata-rata kalau untuk bahan spanduk itu biasanya hitungannya per meter. Per meter. Betul. Itu kualitas cetaknya indoor dengan outdoor sama harganya? Ada perbedaan juga. Ada perbedaan harga, oke. Di bahan juga ada perbedaan harga. Di bahan ada perbedaan. Betul. Di peruntukan Tintanya. indoor atau outdoornya juga ada perbedaan. Betul, ada Oke. perbedaan. Nah, kalau untuk biasanya kan kalau konveksi itu kan melekat, ada juga nempel-nempel stempel. Oh iya, betul. Plakat. Betul, plakat. Itu juga Ya. di Tuan Kreasi. Kita coba akomodir semua kebutuhan konsumen khususnya. Nah, tapi beberapa konsumen ini memang ya artinya bicaranya tentang waktu lagi, gitu loh. Kadang-kadang ada yang mau orderannya mendadak, buru-buru gitu kan. Tapi kita coba khususnya memberikan penjelasan lah kepada konsumen, karena kita tidak ingin nantinya konsumen yang kecewa di waktu gitu. Oke, berarti kan biasanya kalau orang cetak stempel kilat bisa ditunggu. Berarti Mas bisa juga Bisa, ditunggu bisa. untuk stempel, Khususnya atau untuk produk-produk tertentu ada yang bisa beberapa item di produk kita itu bisa ditunggu. Seperti kaos juga sebenarnya kalau untuk satuan bisa. ditunggu. Oh, kalau untuk satu bisa. Bisa ditunggu. Itu batas berapa maksimal bisa ditunggu? Misalnya 10 atau selusin? Bisa satu lusin bisa. Oh, satu lusin bisa tunggu. Bisa. Ya artinya kita coba memberikan estimate waktunya itu ya paling lama ya mungkin kalau untuk periodiknya itu sekitar 3 jam ataupun 4 jam gitu loh. Kalau untuk kaos. Nah, kan kita baru melewati pandemi nih Mas. Siap. Corona baru mulai kita tinggalkan. Betul. Bagaimana corona itu sudah meluluhlantakkan perekonomian. Yang kuat bertahan, yang terlibat banyak juga Mas. Betul. Tuan Kreasi menghadapi corona kemarin gimana Mas? Ya, alhamdulillah ya Bang Gilang. Jadi karena mungkin tidak ada dampak yang begitu besar. Hanya saja mungkin event kan tidak dibolehkan, event ataupun kegiatan acara. Nah, sementara
khususnya untuk komunitas, khususnya untuk teman-teman yang event organizer. Nah, mereka kan terkait kostum ini kan pasti kostum yang tim ya. Nah, jadi tapi kita coba manuver perihal bagaimana strategi terkait usaha ini melalui online gitu loh. Artinya kita mencoba mungkin walaupun tidak bisa bertatap muka saat itu, artinya orderan di online-nya juga agak lumayan gitu kan. Lebih ke jemput bola lah ya. Betul. Mendatangi konsumen. Betul, Bang. Menawarkan produk apa yang ingin mereka cetak. Betul. Iya, oke. Berarti cukup stabil lah ya. Stabil, alhamdulillah masih bisa lah. Masih bisa untuk tetap berjalan walaupun perlahan-perlahan. Kalau ngomong-ngomong, Gitu, Bang. berapa banyak ininya Mas kru di dalamnya? Kerjanya? Saat ini kita ada 5 orang. 5 orang Ya. yang memang menghadapi langsung proses dari awal sampai akhir ya? Ya, ada 4 orang yang memang standby. Nah, 1 orang lagi ini ya artinya mobile. Kalau Videotron mendesain juga Mas? Enggak, kebetulan Oh, belum. enggak. Oke. Kalau ini prestasi yang kira-kira bisa sedikit kita ingin tahu juga nih. Misalnya ada event atau ada konser atau ada acara yang diadakan oleh Pemda, Ya. Pemkot, itu sering dapat Mas? Alhamdulillah. Jadi salah satu kita bilang goalnya di Tuan Kreasi lah. Itu kita diberikan satu amanah untuk salah satu acara di Pemprov yang kuantiti dari jumlah bajunya juga cukup banyak dan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah bisa kita akomodir sesuai dengan request dari konsumen dan tepat waktunya. Oke. Selain itu ada Mas yang dari perusahaan? Perusahaan-perusahaan juga ada. Perusahaan-perusahaan juga. Untuk pemesanan khususnya kostum karyawan ya. Iya. Baju PDL. Meja ada juga. Baju kemeja. Oke. Kalau untuk pribadi yang paling banyak melakukan pemesanan tuh anak muda kah? Orang tua kah? Justru Rentan usianya berapa? ya kadang-kadang saat ini lagi kita lihat agak ramenya di keluarga malah. Keluarga itu buat kostum satu keluarga, terus juga ulang tahun gitu Bang Gilang. Kan sekarang anak muda sekarang ini kan hobi Mas, bikin komunitas. Betul. Entah itu komunitas PUBG, Ya, entah komunitas Free Fire. Betul. Itu mereka sering juga buat kayak gini kan Ada. Marvel nih. Iya. Ah, Ada Bang Gilang. Jadi teman-teman itu kadang-kadang karena kreasinya kan dari mereka ini. Kita menunggu kreasi, terus kreasi itulah yang kita aplikasikan gitu lah. Jadi kalau Tuan Kreasi sendiri itu punya motonya adalah Tuan punya ide, kami kreasikan. itu filosofi Tuan Iya, Kreasi. betul. Oke, Tuan punya ide, Kami kreasi. kami yang mengkreasikan. Oke. Berarti sekedar pemberitahuan untuk tim atau kawan-kawan yang setia dengan podcast Mediator, ini ada konveksi namanya Tuan Kreasi, terletak di kantor camat Jelutung Mas ya? Ya, Kantor tepatnya camat di depan. Jelutung, tepatnya Simpang 4 ya? Iya, di Simpang depan. 4, masuk dikit arah ke Polda. Iya betul. SMA 3. SMA 3, oke. Sebelah kiri Mas ya? Sebelah kiri di ruko-ruko itu. Oke, silakan datang ke sana untuk melakukan konsultasi atau pembuatan pencetakan baju, baliho, atau spanduk. Silakan ke sana. Harganya dijamin murah meriah dan free design. Free design. Free design Mas ya? Free design. Free design. Kalau sudah jadi anggota malah bisa lebih murah lagi. Oh gitu ya. Kita kasih harga spesial. Harga spesial Spesial untuk khusus. langganan. Betul. Oke Mas, sekarang ada di depan kita nih ada juga satu Produk ya. produk yang
mengendorse kita. Mantap. Namanya Bully Roti. Silakan dicek mas. Oke, kembali lagi bersama Podmed, podcastnya Mediator. Kita setelah berbincang-bincang dengan owner Tuan Kreasi, Mas Arul Haq. Beliau bertahan dari tahun ke tahun, termasuk di waktu pandemi, bertahan hingga kini, masih terus berjaya berkibar bendera Tuan Kreasi di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat. Nah mas, kalau kita boleh tahu, kira-kira ada nggak tips atau masukan untuk usahawan muda yang ingin coba-coba usaha di dunia konveksi, atau tips dan triknya bisa dikasih tahu mas? Baik, mungkin khususnya untuk teman-teman, kebetulan saya juga di HIPMI, bilang, ya Himpunan betul. Pengusaha Muda Indonesia. Oke. BPC Kota Jambi. BPC Kota Jambi. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita salah satunya fokus ke wirausaha? Nah, artinya di sini kita bisa mengembangkan diri. Nah, kita bisa juga melihat potensi, di mana sebenarnya orang-orang di sekeliling kita itu juga sangat membutuhkan kita, membutuhkan perihal barang-barang ataupun produk yang bisa mensupport mereka. Nah, jadi saya mulai usaha ini, ya artinya dengan nawaitu Bismillah untuk mencari berkah. Nah, saya paling tidak bisa membantu orang. Nah, itu dulu dalam konsep usaha yang saya jalani ini. Dan yang paling penting, perihal lain, khususnya untuk teman-teman usaha yang baik baru mau menjalankan ataupun yang sudah berjalan, paling tidak konsepnya adalah jangan mudah menyerah. Oke. Nah, ini paling penting Bang Gilang. Karena balik lagi adalah permasalahan ataupun problem yang kita hadapi ini adalah salah satu yang membuat kita belajar dari hal tersebut untuk bisa bermanuver-manuver yang mungkin kita lakukan secara positif yang dapat berimbas juga kepada usaha kita nantinya. Begitu Bang Gilang. Kira-kira mas, ada kan Tuan Kreasi pasti nggak langsung jelek seperti sekarang kan? Betul. Dimulai dari bawah kan? Betul. Dimulai dari omset berapa tuh mas? Awalnya sih sebenarnya kita coba mengakomodir untuk teman-teman alumni kita dulu Bang. Alumni apa tuh mas? Kebetulan saya di sekolah SMA 6. Nah, jadi kebetulan teman-teman alumni itu ada kegiatan reuni. Nah, kita coba mengakomodir kebutuhannya. Ya, alhamdulillah di situ masih bisa mensupport teman-teman untuk kegiatan acaranya Bang. Oke. Gitu. Kalau sekarang kan gedungnya udah 2 pintu ya? Ya, alhamdulillah lah Bang. Iya. Tokonya. Siapa yang tertarik menjadi pengusaha konveksi, contohlah Bang Siap. Arul Haq. Bang, kira-kira cita-cita apa yang belum tercapai nih? Anak sudah, gitu. Istri sudah, Siap. konveksi udah jalan. Yang kira-kira belum tercapai? Kebetulan saya hanya ingin bagaimana orang yang khususnya berada di sekitar saya itu juga bisa merasakan, bisa menikmati, ya artinya baik jeripaya yang saya lakukan ataupun ya artinya sebagaimana saya bisa berusaha membantu lah Bang, orang-orang yang mungkin ya artinya keberkahan ini yang fokusnya saya itu di situ dulu. Mudah-mudahan dari usaha ini insya Allah saya bisa banyak berbuat untuk khususnya keluarga, teman, dan orang-orang lain Bang. Amin. Mudah-mudahan niat tulusnya untuk bisa membantu orang banyak segera terlaksana. Dan sedikit informasi Bang, bukan untuk ria ya Bang ya. Insya Allah kita rutin di Jumat Berkah Bang.
Jumat Berkah. Ya, betul. Setiap Jumat. Setiap Jumat, Bang. Oke, berarti Bagikan. itu disalurkan di depan kantor. Enggak, jadi memang ada tim yang keliling untuk membagikannya. Amin. Mudah-mudahan terus berjalan program Amin. Jumat Berkah ini, Bang. Siap. Kalau jam buka sama jam tutupnya berapa, Bang? Untuk Tuan Kreasi sendiri buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di jam operasional kita itu jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 sampai jam 6 sore. Iya, Bang. Oke. Bisa Bang sebutkan kira-kira di sini nih? Oh, gitu. Ya, alamat lengkap, kira-kira nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, baik. Kalau untuk alamatnya, Tuan Kreasi itu berada di jalannya Jalan Sumbiono, ruko nomor 6. Kalau teman-teman mungkin lebih awamnya itu kantor Camat Jelutung, di depan itu ada deretan ruko. Nah, di situ untuk store ataupun tokonya Tuan Kreasi. IG-nya itu Tuan Kreasi Sablon Kaos Satuan. Tuan Kreasi Sablon Kaos Satuan. Ya. Oke. Dengan logonya yang kita. Yang ini nih. Betul. Enggak, ini logo pertama, Bang. Oh, itu logo pertama. Iya, logo pertama. Logo yang terbaru? Setelah kita coba karena kita berada di Kota Jambi dan kayaknya nuansanya kita pakai Tugu Keris. Ini logo yang gabungannya, Bang. Nah, ini yang di bawah ini logo yang pertama. Oke, yang di bawah ini logo pertama. Ya, betul. Kreasi seluruhnya adalah pembaruan. Betul, Bang. Bermetamorfosis ya, iya. Jadi ini kreasi, Siap. logo kreasi yang baru ya. Iya, Bang. Tuan Kreasi yang baru. Membuka untuk anak magang. Ya, kebetulan kita sudah sering terima. Oh, sudah sering ya? Untuk anak magang kita sering terima. Dari SMK 1, Unggul Sakti, Bina Kasih. Rata-rata guru-gurunya juga menginformasikan kepada kita dan kita terima. Ya, sekitar 3 orang, 4 orang. 3 orang, 4 orang sekali magang ya? Ya, betul, Bang. Alhamdulillah, Bang Gilang. Iya, mudah-mudahan kedepannya semakin berjaya, semakin Amin. berkibar, Amin, ya. semakin berkah, semakin banyak rezekinya, apalagi ada program Jumat Berkah Amin. dari Tuan Kreasi, bagi-bagi rezeki. Mungkin untuk saat ini demikian jumpa Podmed kita bersama Bang Arul Haq dari Tuan Kreasi, pemilik owner konveksi Tuan Kreasi yang ada di seputaran Jelutung, Bang ya. Iya. Free design. Siap. Free design, ada harga khusus untuk yang sudah berlangganan. 10 kali bonus 1. Dan dengan moto, Bang? Oke, apa motonya, Bang? Tuan punya ide, Tuan punya ide, kami kreasikan. Oke. Terima kasih, Bang Arul. Siap, Bang Gilang. Semoga usahanya makin jaya, Bang Arul. Abang Mas Arul. Terima kasih, selamat berjumpa lagi dalam podcast Podmed kita selanjutnya. Tentu saja dengan tema dan topik yang akan diterbalik terus setiap minggunya. Kita akan tayang lagi minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.